Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, Anda bacakan dulu ya untuk matannya terkait i'rab. Sebetulnya ini sudah ya. Harusnya ummahat sudah bisa mengi'rab seperti ini. Taib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumi fi darain amin. Wa amal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'i al-mudzakkar as-salimi wa fi al-asma'i al-khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka dhu mali. Jadi ini adalah ciri kedua untuk rafa'. Jadi ketika kita bilang marfu', maka selain dhammah ada yang lain yaitu al-waw. Ya. Kapan katanya waw menjadi ciri untuk dhammah? Di dua tempat. Jama' mudzakkar salim, al-asma' al-khamsah. Taib. Dari segi i'rab, al-waw isti'naf bisa ya. Isti'naf itu memulai kembali. Amma harfu syartin wa tafsilin, al-wawu mubtada, fa waqi'atun fi jawabi amma. Maksudnya fa ini terletak di tengah-tengah jawab amma. Jadi amma itu setelahnya adalah jumlah baru dan ini sebagai mubtada al-waw, dan mubtada dengan khobarnya sampai akhir ini fi mahalli jazmin jawab amma langsung. Agak aneh sedikit ya. Kemudian takunu takun ini fi'lun mudhari'un naqisun. Ya, fi'lun mudhari'un naqisun. Tarfa'ul isma wa yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wasmuha atau wasmuha ya. Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Yang kembali ke al-waw. Alamatan khabar takun mansubu 'alamatun nasbi al-fathah. Kemudian jumlah jumlah takunu alamatan sama atau muta'alliqatnya ini fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Kok mubtada ya Allah? Sebagai khobar. Khobar untuk mana? Khobar untuk al-waw. Lirraf'i ini muta'alliqun bi'alamah. Fi mawdi'aini juga muta'alliqun bi'alamah. Dan jumlah al-waw fatakunu alamatan bahkan sampai akhir ya muta'alliqatnya. Ini kita bilang fi mahalli jazmin jawabu amma. Sedikit berbeda ya. Fi jam'il mudzakkar as-salim ini badal dari maudhi'ain, wa fil asma'il khamsah ini juga sama athof atau sebagai badal untuk maudhi'ain. Al-wawu ini bisa isti'naf juga, hiya berarti mubtada, abuka di sini khobar, al-wawu athof, akhuka ma'tuf kepada abuka atau akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Ini semuanya athof kepada abuka, marfu'nya itu dengan waw seperti itu. Itu dari segi i'rab ya. Sebetulnya sudah di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahkan di i'rab sebelumnya tentang sama mirip ya. Wa fa'amal dhammatu fatakunu alamatan sama ya. Baik, sekarang giliran membacanya siapa? Mangga silahkan. Kembali lagi ke awal Ustaz. Baik. Mangga berarti Ustazah? Iya Ustaz. Mangga silahkan. Niyabatul wawi an yadhammati. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma al-wawu fatakunu 'alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Hamzah fi jam'il mudzakkar as-salimi wal ba' fil asma'il khamsati wa hiya al-awwal abuka والثاني أخوك والثالث حموك ورابع فوك والخامس ذومان. وأقول dan aku mengatakan yaitu pensyarah
takunul wawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Adapun wawu menjadi alamat rafa pada dua tempat. Al-awwal jam'ul mudzakkar salimu, al-mawdi'u tsani al-asma'ul khamsah. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, tempat yang kedua pada asma'ul khamsah. Ammal jam'ul mudzakkar salimu fa huwa ismun dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih. Salihun litajridi min hadhihi ziyadati wa ati mislihi alaihi. Adapun yang pertama jamak mudzakkar salim, dia adalah isim yang menunjukkan atas lebih dari dua dengan penambahan pada akhirnya dan bisa dihilangkan atau dikosongkan dari penambahan tersebut dan bisa diatofkan dengan yang semisalnya padanya. Nahu farihal mukhallafuna lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna walau karihal mujrimuna iyyakum minkum 'ishruna sabiruna wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim fakullun minal mukhallafuna warasikhuna wal mu'minuna wal mujrimuna wasabiruna wa akharuna jam'u mudzakkarin salimun dallun ala aktsara min itsnaini wa fihi ziyadatun fi akhirih wa hiya al-waw wan nun wa huwa salihu litajridi min hadhihi ziyadati. Adapun kata al-mukhallafun, ar-rasikhun, al-mu'minun, wal mujrimun, was-sabirun, wa akharun seluruhnya adalah jamak mudzakkar salim yang menunjukkan atas lebih dari dua dan padanya terdapat penambahan di akhirnya dan dia adalah huruf waw dan nun dan boleh untuk dikosongkan dari penambahan ini. Ala tara annaka taqulu, tidakkah engkau melihat ketika engkau mengatakan mukhallafun wa rasikhun wa mu'minun wa mujrimun wa sabirun wa akharu wa kullu lafdhin min alfadhil jumu'i alwaqi'ati bi hadhihi alayati marfu'un. Bahwa kata mukhallafun, rasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun dan yang lainnya seluruh lafaz-lafaz dari lafaz-lafaz jamak yang terletak pada ayat-ayat ini adalah marfu. Wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'an dhammati, dan alamat rafa'nya adalah waw sebagai pengganti dari dhammah. Wa hadhihi an-nunu allati ba'da al-wawi aywadun 'an at-tanwini fi qawlika mukhallafun wa akhwatihi wa huwa al-ismul mufrad dan nun ini yang terletak setelah waw merupakan pengganti dari tanwin pada perkataanmu mukhallafun dan saudara-saudaranya dan dia adalah isim mufrad. Wa ammal asma'ul jamak mudzakkar salim. Wa amma jam'ul mudzakkar salim. Jadi ini adalah tempat pertama waw menjadi ciri rafa untuk ciri waw untuk rafa. Yaitu jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Isim dalla ala aktsara min itsnain, yang menunjukkan lebih dari dua, tentu dua laki-laki ya ini. Biziyadatin fi akhirih, dengan tambahan di akhirnya. Salihun litajrid an hadhihi ziyadah, sah atau cocok untuk dikosongkan dari tambahan-tambahan ini. Tambahan-tambahannya itu adalah wawu ya ketika rofa, kemudian kok ya salah ya Allah. Wawu dan nun ketika rofa, ya dan nun ketika nasab dan jar. Katanya wawu dan nun, ya dan nun ini bisa dihapus atau bisa dihapus dan ada lafaznya. Kemudian wa'ad fi mithlihi alaihi, bisa diatofkan dengan yang semisalnya. Baik. Untuk kata madala ala aktsara min itsnain, tentu misal bi ziyadatin fi akhirih,
kata muslimuna. Muslimuna ini menunjukkan lebih dari 2 laki-laki, kemudian dengan tambahan di akhirnya yang asalnya itu muslimun. Apa tambahannya waw atau waw dan nun? Salihun litajrid an hadhihi ziyadah. Katanya bisa dihilangkan tambahannya waw dan nun. Ada enggak kata muslimun? Kita bilang ada, muslimun. Wa'ad fi mithlihi alaih, dan sah atau bisa diatofkan dengan yang semisalnya. Misal muslimuna ini ada 3 orang. Ana bilang muslimun wa muslimun wa muslimun. Ya. Bisa enggak? Kita bilang ternyata bisa. Maka kalau tidak memenuhi syarat ini, ya, kalau tidak memenuhi syarat yang tadi, disebutnya mulhaq bijam'i mudzakkarin salimun. Mulhaq bijama muzakkar salim. Contohnya, contoh yang ringan, ada kata ishruna. Ishruna. Ishruna itu 20. Kita bilang, dia menunjukkan lebih dari 2, ya. Dia ada tambahan di akhirnya, maksudnya waw nun dan ya nun. Kita bilang iya. Ketika marfu ishruna, ketika mansub majrur ishrin. Salihun litajrid an hadhi ziyadah. Bisa enggak kita bilang dihilangkan waw dan nunnya? Ini kan ishrun itu 20, berarti kalau tambahannya hilang menjadi ishrun, menjadi 1. Benar enggak? Kita bilang tidak. Ini tidak ada lafaznya. Berarti dia itu tidak shalih litajrid. Dia itu tidak shalih litajrid. Contoh yang lain, kata araduna. 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 Araduna ini adalah jama dari ard, yaitu bumi. Kita bilang dia menunjukkan lebih dari 1, iya. Tambahan waw nun ya nun di akhirnya, iya. Kita hilangkan waw nunnya, tambahannya bisa enggak? Kita bilang ardun. Ada enggak? Oh, berarti dia shalih litajrid. Tetapi tidak bisa diatofkan dengan yang semisalnya. Kenapa? Kita enggak bisa bilang ardun wa ardun wa ardun. Kenapa? Karena yang namanya bumi itu cuman 1. Maka araduna meskipun ini seperti jamak mudzakkar salim, tetapi hakikatnya dia itu mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Sebetulnya agak di alfiyah lebih jelas ya. Kalau enggak nama ya biasanya bukan ke jamak mudzakkar salim. Gampang itu. Kalau bukan nama, bukan orang maksudnya, afwan, bukan orang yang tidak berakal, biasanya ke mamnu, afwan, mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kita lihat ishrun 20, ini bukan orang. Aradun, bumi, ini juga bukan orang ya. Banyak ulu wa alamuna wa ilin wa araduna syadza wa sinun. Sinun jamak dari sana, ini juga bukan nama orang. Lafaznya itu munhasirah. Alfazuhu munhasirah. Lafaznya itu terbatas. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya bahwa jamak mudzakkar salim itu marfu'nya dengan waw. Contohnya farihal mukhallafun dengan waw ya sampai akhir. Jadi katanya mukhallafun, rasihun, mu'minun, mujrimun, sabirun, akhirun, jamak mudzakkar salim yang menunjukkan kepada lebih dari 2, ada tambahan di akhirnya yaitu waw dan nun, dan sah atau bisa dihilangkan ziyadahnya menjadi mukhallaf, rasih, mu'min, mujrim, sabir, akhir. Maka setiap ini lafal-lafal ini disebut jamak mudzakkar salim dan dia marfu dengan waw. Kemudian kita perhatikan ada wa hadhihi nun allati ba'dahu iwadun 'anit tanwin. Jadi ketika kita bilang misal mukhallafuna, ya Allah salah. Mukhallafuna. Nunnya ini iwadun. Ya, jangan lupa kalau ketika mi'rab ditambahkan wa nun iwadun 'anit tanwin fil ismi
al-mufrad. Nun merupakan pengganti dari tanwin di isim mufrad. Makanya ketika kita idhofahkan, misal orang-orang Muslim Madinah, kita bilang muslimu al-Madinati. Kita idhofahkan. Jadi muslimu al-Madinati. Kita lihat wawunya itu nunnya itu hilang. Nunnya itu hilang. Kenapa? Karena muslimuna di sini dia sebagai mudhof, dan mudhof itu seperti kita ketahui tidak menerima tanwin gitu ya. Sedangkan nun itu sebagai pengganti dari tanwin, maka harus dihilangkan. Seperti itu. Taib, itu tempat pertama wawu menjadi ciri rofa untuk wawu menjadi ciri untuk rofa, seperti itu. Di jamak mudzakkar salim. Taib, sekarang tempat kedua wawu menjadi ciri rofa. Silahkan. وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عداها المؤلف. Adapun asmaul khamsah, dia adalah lafaz-lafaz yang terbatas ini yang dibatasi oleh muallif, wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumani. Wa hiya turfa'u bil wawi niyabatan 'anid dhammah. Dan dia maksudnya lafaz-lafaz abuka, akhuka dan seterusnya di rofa dengan wawu sebagai pengganti dari dhammah. Taqulu hadara abuka akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumani. Contohnya engkau mengatakan hadara abuka akhuka hamuka wa fuka wa dzumani. Wa kadza taqulu hadza abuka wa taqulu abuka rajulun salihun. Begitu juga engkau mengatakan hadza abuka dan engkau mengatakan abuka rajulun salihun. Wa qala Allah ta'ala wa abuna syaikhun kabirun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa abuna syaikhun kabirun. Min haitsu amarahum abuhum wa innahu ladzu ilmin. Inni ana akhuka fa kullu minha fi hadhihi al-amthilati marfu'. Dan setiap isim dari contoh-contoh tadi pada contoh-contoh ini adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati, dan alamat rafa'nya adalah wawu sebagai pengganti dari dhammah. Wa ma ba'daha min ad-dhamiri aw lafzi malin aw lafzi 'ilmin mudhafun ilaihi. Adapun setelahnya dari dhamir atau lafaz malin atau lafaz ilmin adalah mudhafun ilaihi. Ayo. Ini isim-isim yang 5 ya, isim-isim yang 5. Para ulama kalau di kitab lain ada yang disebut al-asma as-sittah. Isim-isim yang 6 dan menambahkan lafaz hanuka. Tetapi taib. Jadi ada yang menambahkan hanuka kalau di kitab selanjutnya biasanya. Tapi ya ada banyak perbincangan di hanuka kenapa tidak dimasukkan ke al-asma al-khamsah, karena dia itu lebih rajihnya itu bukan hanuka tetapi hanuka. Jadi marfunya itu dengan dhammah saja, sebagaimana Ibnu Malik berkata wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Kemudian maka al-asma al-khamsah ialah lafaz-lafaz yang disebutkan oleh muallif. Dan ini hasilnya turfa'u bil waw niyabatan 'anil dhammah. Dia itu marfu dengan waw sebagai pengganti dari dhammah. Jadi hadara abuka, enggak bisa kita bilang abuka. Jadi enggak bisa kita bilang abuka. Bukan enggak bisa sebetulnya, ada qaul seperti ini, tapi yang lebih masyhur ini adalah abuka. Dan ini yang fusah yang sering digunakan. Wa akhuka wa hamuka nataqafuka wa dhumalin sampai akhir. Kemudian kalau kita perhatikan
Wa ma ba'daha minadh dhamir, setelah dari isim-isim yang 5 itu berupa dhamir, lafadz mal atau ilmin, udhu ilmin, semuanya itu sebagai mudhaf ilaih. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan sebetulnya semua al-asma al-khamsah itu harus diidhofahkan seperti itu. Selanjutnya, واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعدها. Ketahuilah bahwasanya Asmaul Khamsah ini tidak di-i'rab dengan i'rab ini kecuali dengan syarat-syarat. Dan syarat-syarat ini sebagiannya apa yang disyaratkan pada seluruhnya dan sebagiannya apa yang disyaratkan pada sebagiannya. Amma syurutu allati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Adapun syarat-syarat yang disyaratkan pada seluruhnya ada 4 syarat. Al-awwal an takuna mufradatan. Wasani an takuna mukabbaratan, wasalis an takuna mudhafatan, warabi'u an takuna idhafataha li ghairi ya'il mutakallim. isim takun, Yang mana Ustaz? idhofah. Oh, isim takun. An takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Taib. Aywa, afwan. Katanya wa'lam anna hadhil asma la tu'rabu hadzal i'rab illa bi syurut, ya. Jadi ada syarat untuk al-asma al-khamsah sehingga dia dapat di-i'rab seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu marfunya dengan dhammah. Kemudian syarat-syaratnya ini dibagi 2 syaratnya. Yushtaratu fi kulliha, ada syarat yang mencakup atau syarat ini mencakup seluruhnya, yaitu isim-isim yang 5. Yushtaratu fi ba'diha, ada yang disyaratkan itu syaratnya itu masuk kepada sebagiannya saja. Dan yang dimaksud dengan ini adalah kata fu dan dhu, di mana fu ada 1 syarat khusus, dhu ada 2 syarat khusus. Seperti itu. Kemudian syarat yang mencakup seluruhnya ada 4. Yang pertama antakuna mufradatan. Jadi mufradatan ini jangan musanna, jangan jama'. Bentuknya harus mufrad. Yang kedua antakuna mukabbaratan, harus mukabbarah, maksudnya jangan ditasghir. Karena kalau ditasghir berubah lagi. Menjadi misal jaa ubayyuka. Abun ketika ditasghir menjadi ubayyun. Jaa ubayyuka, marfunya bukan lagi dengan waw tetapi dengan dhammah. Jadi jangan ditasghir. Antakuna mudhafatan, harus diidhofahkan. Ya, harus diidhofahkan. Kemudian syarat yang keempat, tetapi idhofahnya itu antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim, diidhofahkannya juga jangan atau kepada selain ya mutakallim, maksudnya jangan ke ya mutakallim. Kenapa? Karena kalau di ketika diidhofahkan ke ya mutakallim, maka berubah hukum i'rabnya, ya. Yang ngawani al-khamsah mana'a min zuhuriha apa? Harakatul munasabah. Pasti seperti ini. Contohnya jaa abi gitu, ya. Ini marfunya dengan dhammah dhahirah. Alama qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Seperti itu. Maka di sini di bawahnya akan ada penjelasan masing-masing dari 4 syarat itu. Apa maksud mufradah, mukabbarah, mudhafah, idhafah wa li ghairi ya'il mutakallim. Kita lihat penjelasan Syekh Muhyiddin. Maka silakan dilanjut. Ya Ustaz. Fakharaja bi ushtaratu al-ifradu, ya Ustaz. Bishtirati. Iya. Fakharaja bishtirati al-ifradu. Idhafah. Idhafah, ya. Fakharaja bishtirati al-ifradi ma law kanat muannasatan aw majmu'atan. Musanna.
musannatan Mm. أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة تقول الآباء يربون أبناءهم وتقول إخوانك يدك التي تبتش بها وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا ولو كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بألف رفعا وبالياء نصبا والجرا وسيأتي بيانها قريبا تقول أبواك ربياك وتقول تأدب في حضرة أبويك تأدب تفعل تأدب في حضرة أبويك وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش فأصلحوا بين أخويكم. Sebentar Ustaz, Afwan, Ana izin sebentar Ustaz. Mangga silahkan. Afwan, ada iklan sebentar. Gak apa-apa, silahkan. Walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkari saliman rufi'at bil wawi ala ma taqaddama wa nusibat wa jurrat bil ya'i taqulu haula'i abuna wa akhuna wa taqulu ra'aitu abina wa akhina wa lam yajma' bil wawi wan nuni ghairu yujma' majhul ya walam yujma' bil wawi wan nuni ghairul abi wal akhi wa kana al qiyasu yaqtadi ala yujma'u syai'un minha hadzal jam'a. Baik. Mau diterjemahkan atau enggak usah saja Ustaz? Lanjut dijelaskan aja Ustaz. Jelaskan ya. Yes. Baik. Di sini fakharaja biishtiratil ifrad. Jadi maka mengeluarkan dengan syarat ifrad itu apa? Lafadz itu jangan musanna dan jamak. Baik jamaknya itu jamak muzakkar atau jamak taksir. Maka akan berubah hukumnya bukan marfu dengan waw. Maka contohnya jika jamak itu jamak taksir, jadi di jamak lafadz yang tadi 5 itu menjadi jamak taksir, maka uribat bil harakah zahirah. Contohnya al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Al-aba marfunya dengan apa? Dengan dhammah. Ini jamak mudzakkar jamak taksir. Wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Ikhwanuka ini adalah jamak dari akhun, marfunya itu dengan dhammah. Wa qala Allah Ta'ala aba'ukum wa abna'ukum, sama ya. Aba'ukum innamal mu'minuna ikhwatun. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, mansubnya dengan fathah. Maka jika dia itu dimusannakan sama saja marfunya itu sebagaimana musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra. Nah, ini marfunya. Wa sayati bayanuhu qariban. Katanya penjelasan musanna itu akan disebutkan beberapa saat lagi katanya. Contohnya abawaka rabbayaka. Ini abawaka marfunya itu dengan alif, ya, dengan alif karena dia musanna. Ta'addab fi hadrati abawaika, di sini majrurnya dengan ya.
Wa qala ta'ala wa rafa'a abawaika. Nah, ini mansub dengan ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Nah, ini majrur dengan ya. Kemudian itu jamak taksir dan mutsanna. Walau kanat majmu'atan jam'a mudzakarin saliman rufi'at bil waw ala ma taqaddam. Sama katanya. Kalau di jamak mudzakar salim, marfu'nya itu dengan waw sebagaimana yang telah disebutkan dan mansub majrurnya dengan ya. Contohnya haula'i abuna wa akhuna, katanya abuna wa akhuna. Keduanya marfu dengan waw sebagaimana jamak mudzakar salim. Ra'aitu abina wa akhina, ini majrur dengan ya sebagaimana jamak mudzakar salim. Dan tidak dijamak dengan menambahkan waw dan nun, maksudnya jamak mudzakar salim, selain lafaz ab dan saja. Wa kanal qiyasu, tapi kiasnya itu yaqtadi mengharuskan alla yujma syai'un minha hadzal jam', mengharuskan bahwa tidak dijamak maksudnya tidak dijamak dengan jamak taksir ini selafaz pun atau satu lafaz pun dari al-asmaul khamsah itu dengan jamak ini. Maksudnya kalau al-aba itu kan sudah ada jamak taksirnya gitu ya. Padahal kiasnya itu enggak bisa dijamak mudzakar salimkan gitu. Padahal seperti itu. Kemudian silahkan Ustazah. وخرج باشتراط أن تكون مكدرة ما لو كانت مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة تقول هذا أبي وأخي وتقول رأيت أبيا وأخيا وتقول مررت بأبي وأخي. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. Munqati'atan sepertinya ya. Khabar kanat. لو كانت منقطعة عن الإضافة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا. تقول هذا أب وتقول رأيت أبا وتقول مررت بأب وكذلك الباقي. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم إن له أبا شيخا كبيرا. فخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات المناسبة. تقول حضر أبي وأخي وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. قال الله تعالى إن هذا أخي أنا يوسف وهذا أخي فألقوه على وجه أبي. Baik. Jadi keluar dari pensyaratan mudhafatan, jadi harus diidhafahkan malau kanat munqati'atan. Jika keadaan al-asmaul khamsah itu terlepas dari idhafah. Jadi tidak diidhafahkan. Maka katanya tu'rab bil harakati dhahirah aidan. Jadi bukan marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Hadza abun, tidak diidhafahkan ra'aitu aban ya. Umartu bi abin ya, seperti itu. Walahu akhun, sama. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun bi akhin innalahu aban. Nah, ini kalau tidak diidhafahkan marfunya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah, harakah adh-dhahirah. Kemudian keluar dari idhafahnya juga harus selain kepada yang mutakalim, maka bagaimana kalau dengan yang mutakalim? Dengan yang mutakalim katanya tu'rabu
biharakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim an min zuhriha ishtighal mahalli biharakatil munasabah. Hadara abi, asalnya hadara abui. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Dan domanya dikira-kira kenapa? Karena kedatangan ya. Abnya itu sibuk karena kedatangan ya. Maka ya itu tidak mau masuk kecuali kasroh sebelumnya. Maka menjadikan abi. Gitu ya. Wahtaramtu abi. Ini abai karena dia sebagai maf'ul. Taqulu ana la atakalam fi hadrati abi. Ini juga di sini ada permasalahan. Seperti kita lihat hadrati abi. Abi di sini sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu pasti majrur. Tetapi para ulama menjelaskan di sini juga dia itu majrurnya juga dengan kasroh muqaddarah tetap. Kenapa? Karena kasroh ini katanya bukan kasroh karena sebagai mudhaf ilaih. Kasroh ini datang atau hadir karena kedatangannya. Ala kulli hal, inilah yang diucapkan oleh ulama. Ketika bersama dengan ya mutakalim, muqaddarah fi jamil ahwal, dalam seluruh keadaan. Hina hadha akhi, ya. Hadha akhi, waji abi, semuanya dhammah, fathah dan kasroh muqaddarah. Jadi syaratnya 4 yang menyeluruh, harus mufrad, mukabbarah, mudhafah, idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Itu syarat menyeluruh untuk al-asma al-khamsah. Taib, ini sedikit lagi. Ada 2 atau syarat khusus untuk fam, 1 syarat, dan 2 syarat untuk zu. Maka silakan وأما الشروط التي تختص ببعدها دون بعض فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم فلو اتصلت الميم أعربت بالحركات الظاهرة تقول هذا فم حسن وتقول رأيت فما حسنا وتقول نظرت إلى فم حسن وهذا شرط زائد في هذه الكلمات في خصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. Ini syarat khusus nih. Baik. Syarat khusus katanya untuk fu, yaitu antakhluwa minal mim. Ini syaratnya. Harus kosong dari mim. Pertanyaannya, bagaimana kalau bersambung dengan mim? Falawit tasolat bihal mim, katanya kalau bersambung dengan mim, uribat bil haraka zahirah. Jadi hadza famun hasanun, ini marfunya dengan dhammah. Ra'aitu faman hasanan dengan fathah, nazartu ila famin hasanin. Jadi harus kosong dari mim, jangan famun tetapi harus fuka dan diidhafahkan juga. Dan ini syarat tambahan pada kata ini secara khusus dibanding syarat-syarat yang 4 yang telah disebutkan. Sekarang syarat khusus untuk zu. Silahkan. ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بالشرطين الأول أن تكون بمعنى صاحب والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف وإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت gitu بأن كانت موصولة فهي مبنية ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب متنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في شقوة ينعم وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمات بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. ما شاء الله. ومنها أن كلمة ذو, kata ذو ini la tu'rab hadzal i'rab illa bisyartain, harus ada syarat, 2 syarat ya. Setelah syarat yang 5 tadi, yang 4 tadi terpenuhi. Syaratnya apa? Yang pertama bima'na sahib, pemilik ya. Sahib itu pemilik.
pemilik, sahib. Nah, ini mengeluarkan lughatu tayyi. Lughatu tayyi itu zu itu bimakna alladhi. Misal, ja'a dzu qama. Ja'a dzu qama. Ra'aitu dzu qama. Marartu bi dzu qama. Semuanya dia itu marfu, mansub majrurnya lafadznya sama dzu karena dia mabni gitu. Tanya ya. Kemudian dia itu makna juga bukan sahib tetapi alladzi. Ja'a alladzi qama, ra'aitu alladzi qama, marartu bi alladzi qama. Seperti itu. Jadi mengeluarkan lughah tayyi yang mengucapkan zu itu bimakna alladzi. Syarat yang kedua, diidhofahkannya itu atau mudhof ilaihnya itu harus isim jins yang zahir yang bukan sifat. Wah, mantap ya. Ini isim jins zahir ghair sifat. Kita akan jelaskan di akhir. Di akhir ini ya, di akhir. Ana akan bereskan dulu. Fa in lam yakun bimakna sahib, jika tidak bimakna sahib berarti lughah tayyi ya. Bi an kanat mausulatan. Nah, ini jelaskan di mana dia itu sebagai isim mausul. Fahiya mabniyatun, dia itu mabni. Ya, di mana ini adalah lughatu tayyi. Wa mithaluha ghairu mausulatin. Qaulu Abi Thayyib al-Mutanabbi. Contoh zu yang bukan mausulah. Berarti bimakna sahib ya. Ucapan Abi Thayyib al-Mutanabbi. Wah, ini adalah penyair yang paling masyhur. Masyhur lah ya, sangat-sangat masyhur. Ucapannya akan sering dinukil di dalam kitab-kitab balaghah. Kemudian ya menjadi apa ya? Banyak-banyak sekali. Dan biasanya ada hikmah dari ucapannya biasanya ya. Katanya Dzul aqli yashqa fi an-na'imi bi'aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Dzul aqli, orang yang memiliki akal, yashqa, merasa celaka, fin na'imi, di dalam kesenangan, kenikmatan, bi'aqlihi, dengan akalnya. Jadi dia dengan akalnya merasa dalam celaka ketika dalam kenikmatan. Jangan sampai terlena gitu ya. Wa akhul jahalati, dan orang yang bodoh, maksudnya saudara yang bodoh, yan'amu fi syaqawah, maksudnya dia merasa nikmat di dalam kecelakaan. Maksudnya dalam ya terlena mungkin ya. Dia merasa terlena dengan hal-hal yang merasa dia itu nikmat, tapi sebetulnya itu adalah kecelakaan. Katanya, wa hadzani asyartani zaidani fi hadzal kalim. Dua syarat ini tambahan dalam kata ini. Bi khususi ala syurutil arba'ah allati sabaqa dzikruha. Jadi berdasarkan syarat-syarat yang 4 yang telah disebutkan. Nah, isim jins zahir ghairi wasfin. Anda akan jelaskan ya. Anda langsung kepada syarat wudu saja. Syartu zu. Diidhafahkan itu harus kepada ismu jins zahir ghair wasfin. Isim jins, wah ini pembahasan panjang sebetulnya. Aduh ya Allah. Terlihat lagi Ummahat ada? Iya Ustaz, ada Ustaz. Ismu jins ini pembahasannya banyak, panjang sebetulnya dengan alamu jins. Ini ismu jins dan alamu jins. Wah, bahaya nih kalau kita bahas. Ala kulli hal, ismu jins itu ada dua definisi ya yang saya dapatkan.
Yang pertama, ma wudi'a lima'nan kulli mu'arrafan kana au nakiratan. Makna ma wudi'a li ma'nan kulli, kata yang disimpan untuk makna menyeluruh, baik ma'rifah atau nakirah, tidak ada bedanya. Maksudnya gini, ma wudi'a li ma'nan kulli itu yang menunjukkan lebih dari satu baik ketika ma'rifah atau nakirah. Ketika ana bilang misal malun. Malun ini baik 1 rupiah disebut mal, baik 1 miliar pun mal. Ketika ana bilang mal sebetulnya bisa menunjukkan lebih dari 1. Bisa juga 1 padahal. Jadi menyeluruh, makna menyeluruh. Atau definisi lain, ini yang Anda dapati dari Syekh Muhyiddin, ma yadullu ala ma yadullu ala al-qalili wal katsiri wal lafzu wahid, katanya. Yang menunjukkan kepada sesuatu yang sedikit dan banyak, padahal lafadznya hanya 1. Seperti mal, padahal kan ada jamaknya amwal, tetapi bisa saja uang segudang, serumah pun kita sebut mal. Jadi harus kepada isim jins. Maka sebetulnya mengeluarkan apa? Mengeluarkan alam, nama. Maka tidak bisa kita bilang ja'a zu hamidin. Ja'a zu hamidin. Meskipun ada yang syadz. Jadi kita bilang yang bukan yang syadz ya. Ini yang mustaqim saja dulu. Ja'a zu hamidin. Jadi nggak bisa kita bilang ja'a zu hamidin. Kenapa? Karena hamid ini alam. Dan dia bukan ismu jins. Bahkan hamid itu kan kata yang menunjukkan kepada seseorang tertentu, berbeda dengan ismu jins yang lafadznya itu 1 tetapi mencakup banyak orang. Banyak jenis yang lain. Kemudian yang kedua, zahir. Maksudnya ini akhraja bihi, mengeluarkan dengan itu mu'alif apa? Ad-dhamir, dhamir. Maka tidak bisa kita bilang ja'a zuhu. Ja'a zuhu. Karena al-ha ini dhamir bukan zahir. Ghairi wasfin. Bukan sifat. Maksudnya, Anda bilang dulu sifat di sini adalah sifat nahwiyah, yaitu al-mushtaqat. Mushtaqat. Maksud dari mushtaqat itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifah musyabbahah, dan seterusnya. Ada beberapa mushtaqat. Maksud mushtaqat itu apa? Atau maksud sifah nahwiyah itu apa? Sama ya ini. Para ulama menjelaskannya. Ialah ma yadullu ala dzatin wa hadatsin. Nah, ini
oleh-oleh buat tidur nyenyak ummahat nih ya. Tentang syarat dzu, isim jins zahir ghairi wasfin. Sifah nahwiyah atau mushtaqat ini ma yadullu ala dzat wa hadatsin. Maksud dari zat adalah yang menunjukkan kepada zat atau zat seseorang. Yang menunjukkan kepada orang, wa hadatsin, kejadian. Kita lihat. Contoh dari yang menunjukkan zat dan hadas adalah isim fa'il. Kita bilang doribun. Doribun. Doribun ini adalah orang yang memukul. Taib. Apakah ada orangnya? Tentu ya. Tentu. Anta doribun berarti menunjukkan kepada seseorang. Ada zatnya. Doribun. Berarti terjadi nggak pukulannya? Tentu. Telah terjadi pukulannya. Maka doribun ini yang menunjukkan zat dan hadas. Isim maf'ul, sifat musyabbah dan seterusnya. Maka keluar dari sifat nahwiyah ini atau ghairi sifat yang tidak mushtaq, maksudnya yang tidak menunjukkan kepada zat dan hadas, keluar dari ini apa? Yaitu masdar. Masdar ya. Masdar itu contohnya dorbun. Pukulan. Dorbun ini hanya menunjukkan kepada hadas. Hanya menunjukkan kepada kejadian saja. Siapa orangnya? Tidak tahu. Dorbun ini hanya menunjukkan terjadinya pukulan. Maka di sini syarat yang pertama isim jins, berarti jangan nama, zahir jangan dhamir, ghairi wasfin yang bukan sifat, yaitu bukan isim fa'il, maf'ul, syifah musyabbahah, berarti bisa masdar. Bisa masdar. Ja'a dzu ikramin. Bisa ya. Ja'a dzu ilmin dan seterusnya. Jadi inilah syarat khusus untuk dzu. Ismu jins, zahir, ghair, wasfin yang dimaksud oleh Syekh Muhyiddin. Seperti itu. Baik, Ummahat, ana rasa cukup untuk malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan disimpan dulu untuk pekan depan ya. Ana rasa ini sudah malam. Baik, syukran jazilan kepada Ummahat yang telah menyempatkan hadir. Semoga Allah Ta'ala mempermudah jalan Ummahat untuk talibul ilmi dan mempermudah untuk difahamkan ilmu agama yang luar biasa ini. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.